oh wow, ternyata itu loh alasan orang-orang ngeghosting kita. Dan setelah kita tahu, kita harus gimana nih menghadapi ghostingan dari orang lain biar kita nggak nyalahin diri kita. Simak videonya. Hai semuanya, selamat datang lagi di channelku. Jadi hari ini ada pembahasan yang seru banget, yaitu tentang ghosting. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba ditinggal mungkin sama gebetan atau sama pacar, ditinggal tiba-tiba pas lagi sayang-sayangnya tanpa penjelasan, tahu-tahu dia pergi gitu aja kayak nggak ada apa-apa? Pernah nggak? Karena baik banget yang cerita sama aku, ketika mereka di ghosting, ujung-ujungnya mereka malah menyalahkan diri gitu. Kayak, apa aku kurang cantik, apa aku kurang menarik, apa aku kurang seru ya, makanya aku ditinggal. Jadi malah self-blaming sendiri gitu. Makanya aku pengen banget bahas ini, dan aku akan ngasih tau ke kalian apa sih sebenarnya alasan orang itu yang tiba-tiba ninggalin kita tanpa penjelasan, dan kita harus gimana kalau kita di ghosting sama orang biar nggak berujung menyalahkan diri sendiri. Makanya simak video ini sampai akhir, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channelku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow juga Instagram aku @arlinae, karena aku juga sering sharing tentang relationship dan mental health di sana. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi aku udah catat semua ya, alasan kenapa orang itu tiba-tiba ngeghosting, ninggalin, nggak ngomong, kayak nggak ada apa-apa. Padahal rasanya di ghosting itu pasti sakit banget dan menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita, ini sebenarnya salah siapa? Apa aku kurang menarik, apa aku kurang cantik, atau gimana? Dan itu bikin perasaan yang nggak nyaman di dalam diri kita, ya kan? Mungkin teman-teman boleh share juga pengalamannya yang pernah di ghosting atau yang ngeghosting. Jadi ada beberapa alasan kenapa sih orang itu ngeghosting kita. Yang pertama ya karena emang dia nggak cukup berani. Dia nggak berani untuk misalnya kayak memberikan penjelasan, karena dia kayak males menghindari konflik gitu. Kayak ya udah maunya yang praktis-praktis aja, langsung pergi kayak gitu. Padahal better kamu menjelaskan sesuatu daripada meninggalkan seseorang begitu aja, karena once kamu ada di posisi dia, wah itu rasanya nggak nyaman banget dan sakit banget. Alasan kedua, kenapa orang meninggalkan kita tiba-tiba, karena mereka sebenarnya punya masalah sama intimacy ya gitu. Ini nggak bisa dipukul rata karena setiap orang beda-beda. Tapi salah satunya mungkin dia punya masalah sama intimacy, jadi dia ngerasa nggak nyaman ketika harus dekat secara emosional sama orang lain itu. Ya udah akhirnya dia pergi gitu aja tanpa penjelasan, dan karena dia juga mungkin nggak cukup berani kayak tadi, ya udah dia pergi aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ini bukan salah kamu. Biasanya orang-orang seperti ini masuk ke kategori avoidant attachment. Nah, kalau kalian bingung apa itu avoidant attachment, kalian bisa tonton videoku tentang attachment di atas. Tinggal klik linknya, karena ini penting banget sih, kita bisa tahu. Jadi ada loh orang-orang yang nggak nyaman ketika harus dekat, ada orang-orang yang sangat nyaman ketika harus dekat dengan seseorang sampai akhirnya bergantung, dan ada orang-orang yang kalau dideketin pergi, tapi kalau orangnya pergi dia nyari. Itu semua dibahas di videoku yang tentang attachment, silahkan tonton videonya. Yang ketiga, karena dia insecure. Ini menarik sih, karena aku pernah buka Q&A di Instagram tentang apa sih yang mau kamu omongin sama orang yang ngeghosting kamu, dan ada salah satu followers yang bilang kalau aku justru ngeghosting Kak karena aku insecure. Nah, bener dong, setelah aku baca-baca dan akhirnya aku bisa share ke kalian, insecure ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa orang ngeghosting kita atau ninggalin kita tiba-tiba. Mungkin ketika mulai deket sama kamu, oh dia ngeliat, wah mungkin kamu sosok yang hebat, dan dia merasa, aduh kok kayaknya aku minder ya sama dia gitu, nggak cukup percaya diri untuk melanjutkan hubungan, dan tidak cukup percaya diri untuk memberikan penjelasan. That's why mereka main pergi gitu aja. Berikutnya, karena dia terlalu sibuk, ya artinya kita bukan prioritasnya lagi, makanya dia ninggalin. Ya udah, bukan salah siapa-siapa juga, anggap aja dia udah kena seleksi alam gitu. Namanya hidup kan, mungkin yang nggak baik sama kita, yang nggak baik untuk kita akan dijauhkan sama Tuhan. Dan menurutku ada juga orang-orang yang game players, jadi ya emang dia suka kayak suka lempar-lempar benih gitu, kayak nebar jaring.
ngelempar jaring. Kalau ada yang cocok ya oke, kalau enggak ya cari yang lain. Atau emang dia nggak suka komitmen aja, jadi ya udah suka deket-deket sama banyak orang, nanti tiba-tiba ninggalin gitu kalau dia udah bosen. Ada memang yang kayak gitu, temanku pun ada yang kayak gitu. Dan oke, setelah aku baca-baca, oh ternyata bener juga ya. Dan jadi ini bukan salahmu, memang dia aja yang nggak ngerti bagaimana caranya untuk berkomitmen dan dia tidak cukup dewasa untuk menjalin suatu hubungan yang serius. Oke, sekarang kita mulai bahas gimana caranya ketika kita di ghosting sama orang, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan keadaan. Jadi ya udah gitu. Oke, mungkin dulu pernah dekat, tiba-tiba ditinggal, nggak apa-apa. Dia kena seleksi alam, dan menerima itu lebih penting daripada kita harus bertanya-tanya terus dan kayak masih pengen cari-cari penjelasan, ini salah siapa, kenapa aku ditinggalin, karena itu juga tidak akan membantu, malah akan makin melukai kamu. Jadi nggak usah menyesal ketika kamu di ghosting sama seseorang. Justru harusnya kamu bersyukur, karena tanya deh sama diri kamu, emangnya kamu mau punya pasangan yang nggak mengerti apa itu komitmen dan nggak kebayang ya gimana kita bisa menjalani hubungan sama orang yang seperti itu kan. Jadi harusnya kita bersyukur. Lalu yang kedua, mungkin ghosting ini rasanya emang namanya diabaikan ya, itu sakit banget, apalagi nggak dijelasin apa-apa. Tapi nggak apa-apa, take your time, biarin kamu ngerasain apa yang lagi kamu rasain. Ketika kamu pengen sedih, nangis, pengen nangis lagi sedih, nggak apa-apa, nangis aja, kesel nggak apa-apa. Pokoknya nikmatin aja emosi-emosi yang lagi kamu rasain. Jangan kamu malah denial gitu ya, kayak aku nggak sedih kok, aku nggak apa-apa, aku kuat gitu. Kadang kita boleh punya mindset kayak gitu, tapi ketika kita terus-menerus melakukan itu dan menyampingkan perasaan yang kita alami, itu juga bisa menyiksa diri kita dan memperlambat proses healing kita juga gitu. Jadi take your time dan nikmatin emosi-emosi yang lagi kamu rasain. Ketika kita di ghosting, ya udah biarin aja dia pergi, nggak usah mencari penjelasan dan jangan menyalahkan dirimu karena it's not your fault guys. Ya memang dia udah kena seleksi alam aja, dia nggak baik untuk kamu, dan percaya aja kamu itu layak punya pasangan yang bisa sama-sama bertumbuh sama kamu, sama-sama membahagiakan gitu, dan kamu layak punya hubungan yang sehat dan bahagia gitu. Jadi jangan terpacu sama orang yang udah ngeghostingin kamu, karena itu tidak akan merubah keadaan, apalagi mencari penjelasan dari dia hanya akan bikin kamu makin terluka. Jangan sampai perlakuan orang lain ke kamu itu justru membuat rasa percaya diri kamu jadi hilang, jadi berkurang, jadi membuat kamu mempertanyakan keberhargaan dirimu, jadi membuat kamu mempertanyakan, emangnya aku nggak cantik, emangnya aku nggak seru ya? Nggak, jangan sampai, karena ini bukan salah kamu. Jadi yaudah, kita harus move on. Percaya, setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda, punya positifnya masing-masing, dan kamu pun gitu. Jadi jangan merasa keberhargaan dirimu dan nilai dirimu itu jadi berkurang ataupun hilang karena perlakuan orang yang ngeghosting kamu tadi. Terus biar kita bisa cepet healing dari ghosting itu juga, kita harus mulai untuk membatasi diri kita atau membatasi kontak sama dia. Bahkan kalau kamu ngeblok pun juga nggak masalah gitu, karena ya udah nggak usah ngerasa nggak enakan, toh dia juga ninggalin kamu gitu aja kan. Jangan cari-cari penjelasan lagi dengan hubungin dia terus-terusan, karena sebenarnya perilaku dia ninggalin kamu, seenak-enaknya dia juga udah menjelaskan kalau dia memang tidak cukup dewasa, tidak bisa diajak berkomitmen. Jadi buat apa? Yang terakhir adalah jangan menutup hati kamu. Artinya ya mungkin memang kemarin itu pengalaman yang gak menyenangkan untuk kamu, bikin kamu sedih, bikin kamu merasa diabaikan sebagai seseorang. Tapi kamu itu punya banyak orang di luar sana yang mencintai kamu, menyayangi kamu, dan emang bukan dia aja gitu orang yang tepatnya gitu. Kamu masih punya keluarga, kamu masih punya sahabat-sahabat kamu. Stop mikirin tentang si orang yang ngeghosting kita lagi, karena itu juga nggak ada gunanya. Oke, yaudah, pokoknya intinya itu dia alasan kenapa orang ngeghosting dan kita harus gimana ketika kita di ghosting. Semoga bisa bermanfaat buat kamu.
Terima kasih udah nonton videonya. Semoga kamu selalu sehat-sehat, bahagia. Jangan lupa like video ini, komen. Kalau kalian punya cerita-cerita, boleh loh ya DM Instagram aku @arlinain. Jangan lupa di follow juga, karena aku juga sering sharing di sana. Dan terima kasih sudah nonton videonya. Share juga ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!